Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Semoga dan harapan saya kita semua tetap bersukacita dan berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa lagi. Semoga melalui layanan online ini kita bisa saling menyapa dan berbagi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah beberapa minggu ini kita beribadah di rumah. Sebelum ini, ketika kita beribadah, kita datang ke tempat ibadah atau ke gereja. Nah, rata-rata kita membayangkan bahwa di gereja, di tempat ibadah itu kita akan mendapatkan berkat. Bahkan ketika kita sebagai orang tua menyarankan anak-anak ke gereja, saran kita adalah, sana loh pergi ke gereja agar kamu dapat berkat. Ya, itu salah satu alasan, cara untuk kita mengantarkan anak-anak atau jemaat-jemaat yang lain agar datang ke gereja untuk mendapatkan berkat. Dan saya juga bisa melihat bahwa setiap orang ketika datang ke gereja, suasana hatinya berbeda-beda, macam-macam. Mungkin kita bertanya, sebenarnya yang boleh pergi ke gereja itu siapa toh? Kalau hatinya sedang susah, baiknya pergi ke gereja atau tidak? Karena gereja adalah tempat berkat. Itu tadi yang saya sampaikan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menghayati sabda yang pernah Tuhan sampaikan melalui si pemazmur, Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saya ulangi lagi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini ajakan si pemazmur agar umat waktu itu untuk datang ke tempat ibadah untuk menyatakan syukurnya. Maka datanglah dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Karena apa? Sabda ini mengingatkan umat bahwa sebenarnya kehidupan umat adalah kehidupan yang sudah terberkati. Kehidupan yang mana bahwa Allah telah hadir bersama dengan mereka melalui banyak hal. Melalui berbagai situasi, persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dan mereka dimampukan keluar dari semua itu. Ini yang diajak oleh si pemazmur. Sebagai sebuah ibadah, perayaan syukur, arak-arakan syukur, itulah yang seharusnya diperlihatkan oleh umat. Lalu kemudian bagaimana kita maknai saat ini? Apakah kita tidak bisa datang ketika hati kita sedih, kecewa, atau kita datang karena kita butuh untuk diberkati oleh Tuhan? Nah, ini yang harus kita sadari sebenarnya. Dan sekarang kita beribadah di rumah. Ini juga yang harus kita sadari bahwa ketika kita beribadah, kita ini menyatakan syukur. Apakah dengan demikian kita tidak boleh bersedih? Tidak boleh mengalami banyak hal, kekecewaan-kekecewaan? Menurut saya malah hal itu sangat manusiawi jika kita rasakan. Nah, ketika kita sedang sedih, ada banyak kekecewaan atau macam-macam kita alami, kita rasakan, disinilah sebenarnya ajakan si pemazmur mengajak kepada kita bahwa di dalam kesukaran kita Allah itu hadir, dan Allah itu telah membuktikan dirinya hadir memberi berkat kepada kita. Maka ketika kita beribadah, kita diajak bersyukurlah
Allah itu ada, hadir, menyertai kita. Sehingga datanglah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Dengan demikian berarti kita datang dengan memberikan diri kita. Nah, ini yang harus kita balik. Kita datang menghadap kepada Tuhan, bukan kita hanya sekedar ingin mendapatkan sesuatu, minta sesuatu, tapi kita datang memberi diri kita. Nah, saat ini peribadatan kita di rumah, dan mari kita maknai bahwa hidup kita adalah peribadatan kita kepada Tuhan. Sehingga di saat seperti ini, di masa pandemi ini, mari kita perlihatkan peribadatan kita. Bagaimana kita tetap mampu bersyukur, bagaimana kita tetap mampu bersuka cita, datang menjalani hidup dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Ini hal yang perlu, yang penting bagi kita. Dan bukan berarti kemudian kita tidak akan bisa merasakan lagi sakit. Kita masih bisa merasakan sakit, merasakan banyak hal, derita, gempuran-gempuran, persoalan hidup. Tapi mari jangan lupakan bahwa Allah telah hadir. Karena Allah telah hadir, Allah bersama dengan kita. Mari hidup ini adalah sebuah peribadatan, arak-arakan yang kita perlihatkan syukur kita, sukacita kita. Teruslah bersukacita, bersyukur, dan bersorak-sorai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sadar sebagai manusia, kami bisa sedih, kami bisa senang, kami bisa sakit, kami bisa sehat. Banyak hal bisa kami alami. Dan ketika kami menyadari bahwa hidup ini adalah peribadatan kepada Tuhan, hal yang harus kami lakukan adalah selalu mensyukuri perjalanan hidup yang susah senang, yang sakit sehat. Kami syukuri karena sebenar-benarnya kami tidak pernah sendirian. Allah telah hadir, Allah selalu hadir, dan Allah akan terus hadir di kehidupan kami. Di saat seperti ini, ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami jalani dengan syukur karena kami meyakini Allah yang menggerakkan hidup kami untuk juga mencintai, berbela rasa kepada kehidupan sesama kami. Mampukan syukur kami di saat-saat seperti ini juga dapat dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.